Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Codingers ID. Ini adalah video tentang belajar Figma untuk pemula. Oke, video kali ini kita akan belajar Slice Tools ya dari Figma. Oke, bagi teman-teman yang baru nonton silahkan di subscribe dulu terkait dengan video-video Figma. Oke, saya sudah lama sekali tidak posting di channel saya ini. Terakhir itu bulan Mei kalau nggak salah. Sekarang udah Oktober ya. Karena luar biasa kesibukan jadi belum sempat bikin video. Oke, kita lanjutkan video terkait Figma ya teman-teman. Di sini di Codingers saya sudah bikin mapping ya untuk teman-teman belajar jadi gampang nanti mengikuti tutorial. Di sini kita sudah ada beberapa video ya, ada pengenalan Figma, belajar move dan scale tool, desain dasar dengan Figma, belajar frame tool, belajar section tool yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tentang belajar slice tool. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu Figma, nanti tonton aja di playlist ini, ada di video pertama ya, pengenalan Figma. Silahkan mendaftar dulu, baru bisa mengikuti step by step-nya. Oke, teman-teman, terkait dengan slice tool ya. Oh iya, sebelum lanjut, video terakhir itu Figma itu masih versi yang toolbarnya ada di atas ya teman-teman, yang warna hitam. Nah, sekarang versi terbaru itu toolbarnya ada di bagian bawah seperti ini. Nah, jadi ini adalah versi terbaru. Oke teman-teman, kita akan belajar terkait dengan slice tool. Nah, jadi sebelum lanjut, saya akan jelaskan sedikit ya terkait slice tool ini. Jadi slice tool ini fungsinya memotong ya, memotong tampilan sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya kalau saya pribadi, slice tool ini saya gunakan untuk memotong konten Instagram ya. Misalnya saya bikin Instagram yang ada beberapa slide ya. Nah, itu biasanya saya potongnya pakai slice tool. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini anggaplah ini adalah konten untuk Instagram di Codingers ID ya. Yang belum follow silahkan follow dulu codingers.id ya di IG-nya. Nah, ini contoh misalnya ini adalah slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Dulu, waktu dulu banget saya belum mengenal Figma, itu saya pakai Photoshop itu. Untuk slice-nya saya pakai bisa pakai Photoshop juga ataupun saya pakai aplikasi tambahan Android gitu. Tetapi kalau di Figma ini benar-benar enak ya teman-teman untuk slice-nya. Oke, kita coba pelajari slice tool seperti apa. Contohnya ya. Ini saya anggap teman-teman udah punya contohnya. Kayak gini ya. Ini kontennya. Kalau mau nanya gimana cara bikin konten seperti IG ini, nanti mungkin di video yang lain tips and trick ya misalnya. Saya bikin khusus gitu. Atau setelah video ini saya bikin khusus untuk bagaimana bikin slide ya, slide yang di IG dengan slice tool. Kita basicnya dulu. Nah, untuk slice tool teman-teman ada pada bagian bawah ini di toolbar ini. Nah, ini ada slice atau pakai shortcut ya. Pakai shortcut tekan tombol S gitu. Tekan tombol S, nah otomatis ke slice. Nah, kemudian teman-teman untuk memotongnya bisa langsung drag aja ya, seperti ini misalnya. Nah, anggaplah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur ukurannya. Ukurannya ada pada layout ini. Nah, kalau Instagram biasanya lebarnya itu 1080 px ya. Nah, kemudian kalau yang square itu biasanya 1080 tingginya. Nah, kalau ini saya nggak pakai square ya, yang modelnya yang panjang gitu, full. Nah, ini biasanya 1350. Nah, tingginya 1530. Nah, ini tinggal saya sesuaikan. Nah, misalnya gini ya. Oke. Nah, contohnya sesuainya ini, kita lihat X-nya 0, Y-nya 0 juga harusnya. Nah, kemudian kita duplikat nih. Kita bisa cek di sini.
ada slice 1. Nah, kita duplikat aja slice kedua, kita geser. Nah, kita samakan. Artinya ini X-nya kita pakai 1080. Nah, biar sejajar ya. Ngikutin yang ini, yang pertama. Kemudian Y-nya tetap 0, artinya udah paling atas. Kita duplikat lagi. Kita geser lagi. Nah, udah sesuai. Oke, yang ini juga, yang slice 2 ini kita bisa geser-geser aja ya. Misalnya kalau nggak pas, bisa digeser. Misalnya kalau ini 1080 plus 1 gitu. Yang slice 3, geser lagi. Nah, plus 1 juga, 2161. Oke, kita duplikat lagi. Kelas keempat, kita geser. Oke, plus 1 lagi ya. Ini ya, kita lihat di sini. Kita duplikat lagi. Oke, ini udah otomatis ya, teman-teman. Oke, kita anggap ini kita cuma pengen ekspor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau udah seperti ini kan kalau frame yang saya bikin, ini adalah konten full. Misalnya maksimal di IG itu 10 ya, 10 slide. Nah, ini tinggal kita kurangin aja. Gitu. Ini 1080 dikali 1, 2, 3, 4, 5. 1080 kali 5. Nah, jadi sesuai ya ukurannya. Tapi ini kontennya ngegeser ya, jadi nggak usah dipotong. Nah, misalnya segini aja nih. Nah, kemudian kita coba ekspor ya. Kita ekspor, di blok aja ini ya frame-nya. Kemudian ekspor. Nih, jadi di blok aja di slice-nya, slice 1 sampai 5. Kemudian di sini ekspor ini otomatis ya, ekspor 5 layar. Tinggal ekspor 5 layar. Udah terunduh, kita coba buka di unduhan. Nah, ini udah otomatis ya teman-teman. Kita buka. Nah, udah menyesuaikan gitu. Kita geser. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini saya gedein aja. Nah, misalnya slide 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah otomatis ke slice itu. Otomatis potong dan ini tinggal kita upload aja di IG. Nah, ini salah satu contoh penggunaan slice gitu. Atau kita coba pengen uji coba aja. Kalau ini kan contohnya kegunaan kalau kita bikin konten IG. Kalau misalnya kita mau prototype website misalnya ya. Misalnya kita mau men-slice contoh-contoh sebuah website gitu. Misalnya kita buka di sini. Oke, misalnya kita buka websitenya apa nih? Kita contoh misalnya Netflix ya. Netflix. Kita buka. Nah, misalnya kita mau slicing Netflix ini. Nah, kita ambil gambarnya ya. Kita ambil gambarnya. Oke, kita unduh. Nah, kemudian kita upload ya ke ini. Kita buka dulu. Nah, kita masuk ke Figma lagi. Oke, nah ini kita sudah punya gambar dari website Netflix ya. Nah, ini kita bisa slicing nih. Misalnya kita mau ngambil bagian atasnya aja atau hero sectionnya. Nah, ini kita slicing aja.
kita slicing S. Nah, kita sesuaikan. Nah, misalnya segini ya. Misalnya ya, segini. Tahu sampai sini. Nah, kemudian kita duplikat lagi ke bawah. Oke. Ini misalnya segini untuk di slice-nya. Tahu, ini kita sesuaikan, anggap aja ini section 1, section 2, section 1, 2, ada section 3 sampai sini. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi, duplikat lagi ke bawah, ini section 4. Kita bikin lagi section 5-nya pada footer ya. Nah, ini udah ada 5 section gitu pada frame ini. Nah, tinggal kita ekspor aja mulai dari sini ke 10 ya. Nah, tinggal kita ekspor seperti tadi. Di blok aja slice-nya 6 sampai 10. Yang ini ya, 6 sampai 10 bawah. Kita ekspor. Oke, masih loading. Oke, sudah terunduh. Kita coba buka di sini. Nah, ini ya. Kita open. Nah, udah kepotong ya teman-teman langsung. Nah, misalnya ya. Misalnya kita mau presentasi ini loh contohnya dari website ini ke misalnya ke klien ini contoh-contohnya. Nah, yang kita desain untuk website Bapak Ibu sekalian, padahal ngambil contoh dari website orang gitu, misalnya. Gitu. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Contoh penggunaan slicing. Jadi sangat penting untuk kita pelajarin slicing ini kalau kita belajar Figma. Oke, sekian dulu terkait dengan penjelasan slicing, karena fungsinya memang seperti itu, adalah untuk memotong bagian-bagian yang kita butuhkan dan ukurannya custom sesuai kebutuhan. Nah, kalau saya pribadi, saya gunakan slicing ini paling banyak untuk bikin konten IG ya. Bikin konten IG, contohnya di sini. Nah, ini adalah master data saya. Salah ya, bentar. Nah, ini master data saya untuk konten Codingers ya, atau di IG Codingers. Nah, ini ada slide-nya. Kemudian ada untuk Reels dan seterusnya, banyak ya. Nah, jadi bikin master kayak gini. Jadi saya untuk IG, saya pakai Figma untuk desain-desain kontennya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Atau teman-teman join ke grup kita ya. Grup komunitas itu nanti ada di deskripsi linknya. Jadi teman-teman tinggal join aja untuk tanya-tanya atau sharing dengan teman-teman yang sedang belajar Figma. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.